Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon izin sebelumnya kami mohon maaf karena Pak Kepala Badan kami Pak Sarifi belum bisa hadir, jadi didelegasikan kepada kami. Tanpa mengurangi apa yang ingin beliau sampaikan, kami akan mencoba memberikan atau sharing ya materi tentang penyelarasan Renja dan Renstra perangkat daerah. Jadi keselarasannya Bapak Ibu, sampai ke bagaimana menentukan pendanaannya. Yang saya hormati perwakilan dari Universitas Madura, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Siang hari ini topiknya adalah penguatan kapasitas penyusunan Renja yang selaras dengan Renstra. Jadi next. Baik. Selanjutnya Ibu. Ya, sebelumnya ini adalah dasar hukum ya, penyusunan dokumen perencanaan. Jadi yang paling mendasar adalah Permendagri 86. Jadi di sini dijelaskan bagaimana cara menyusun rencana strategis 5 tahunan dan rencana kerja tahunan. Jadi Renja itu rencana kerja tahunan, di mana Renja itu diambil dari Renstra. Renstra kita saat ini adalah tahun pelaksananya 2025 sampai 2029. Sehingga kalau kita mau melaksanakan Renja di 2026, kemarin selesai entry ya Bapak Ibu semua ya, tahun 2026 ya, sudah selesai ya Renjanya ya. Itu merupakan turunan dari Renstra pada tahun 2026-nya. Jadi harusnya Bapak Ibu ketika menyusun Renjanya di tahun 2026 harus melihat Renstranya di tahun 2026-nya. Apa sih yang mau tahapan yang mau dikerjakan pada tahun 2026? Bisa jadi di 2026 itu sebenarnya adalah fondasi atau persiapan dari langkah besar di tahun-tahun selanjutnya. Jadi bisa jadi nggak sama tahunannya begitu. Baik. Nah, kenapa Renstra dan Renja itu harus terarah? Jadi yang pertama adalah mencegah program itu tidak sinkron, ya, baik RPJMD atau Renstra perangkat daerah. Kalau Bapak Ibu menemukan ada subkegiatan pada tahun N gitu ya, nggak ada di Renstranya, mau ditambahkan, gitu. Apakah boleh? Secara aturan itu tidak boleh, kecuali sifatnya penting mendesak. Penting mendesak itu contohnya ada bencana, itu penting mendesak. Tidak bisa penting mendesaknya dibuat-buat, Bapak Ibu. Satu itu, kedua ada arahan dari pusat atau dari provinsi yang mengharuskan penambahan subkegiatan baru di luar Renstra. Makanya ketika menyusun Renstra, Bapak Ibu harus cermat, apa sih yang mau dikerjakan selama 5 tahun? Subkegiatan apa saja, program apa saja, kegiatan apa saja. Nah, itu jangan sampai tertinggal. Karena kalau tertinggal cuma bisa 2 poin itu tadi untuk menambah subkegiatannya. Kemudian duplikasi antar perangkat daerah. Nah, ini kasusnya mungkin kalau zaman Covid dulu ada pengadaan masker di dinas lain gitu ya. Fungsinya terarah itu harusnya alat-alat kesehatan ya dinas kesehatan. Perkara nanti didistribusikan melalui dinas-dinas yang lain, nah itu silakan ya. Itu contohnya. Jadi kenapa harus terarah? Supaya sesuai tupoksi masing-masing perangkat daerah. Menjamin keterpaduan antara pusat, provinsi dan kabupaten. Nah, kenapa Renstra, Renja, kemudian RPJMD itu harus selaras, terpadu? Mungkin kita bisa belajar dari case Rumah Sakit Pratama Pujo. Nah, itu sebenarnya bukan cuma dinas kesehatan yang memiliki peran,
terhadap rumah sakit itu bisa operasional. Di situ ada peran PU, ada peran PDAM, ada peran PLN ya. Kemudian ada peran Ortal dan BKPSDM mungkin untuk mengisi organisasinya. Nah, ini penting keterpaduan ini. Nah, itu yang sering kali dilupakan. Akhirnya sebuah proyek besar, proyek strategis ada kendala atau hambatan yang harus kita selesaikan gitu. Kemudian kenapa harus terarah harus menjawab isu strategis daerah. Jadi apa sih yang kita hadapi untuk bidang kesehatan? Apakah masalah stunting? Apakah masalah gizi buruk? Apakah ada penyakit menular? Gitu. Nah, ini kita harus petakan sehingga sasarannya tepat gitu. Kemudian perencanaan pembangunan itu harus terukur. Jadi setiap program, kegiatan dan kegiatan itu harus ada indikatornya, Bapak Ibu. Harus ada alat ukurnya. Bapak Ibu bekerja, kenapa harus ada alat ukurnya? Supaya capaian kinerjanya itu dapat dirasakan oleh masyarakat, dapat diukur seperti itu. Kemudian memudahkan evaluasi capaian pembangunan. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau minta atau mengusulkan anggaran di pusat itu akan dimintai laporan capaian tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita pendanaan itu ada beberapa, ada DAK fisik, ada DAK non fisik, ada DAU, dana alokasi umum. Nah, untuk DAU memang kita tiap tahun akan diberikan dana transfer, tapi karena kita ada ketergantungan terhadap pusat, dana transfer ini fluktuatif Bapak Ibu. Terutama tahun 2026 ini kita ada proyeksi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pusat lebih menganggarkan untuk program strategis nasionalnya, baik MBG, sekolah rakyat, ya, dan program-program lainnya. Sehingga dana alokasi khusus fisik tahun 2026 tidak ada yang fisik, hanya ada DAK non fisik. Nah, kemarin juga baru selesai entry untuk DAK non fisiknya. Nah, ini alur posisinya Renja ada di sini Bapak Ibu. Jadi Renja itu adalah turunan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini 20 tahun kabupaten menyusunnya, kemudian RPJMD. Ini kabupaten, level kabupaten Bapak Ibu. Kemudian diturunkan pada level perangkat daerah yaitu Renstra. Itu 5 tahun. RPJMD 5 tahun, Renstra 5 tahun. Kemudian Renja, kita ambil contoh tahun 2026 itu adalah bagian dari Renstra pada tahun 2026-nya. Gitu. Jadi di sini berisi program kegiatan subkegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2026. Setelah Renja, setelah mengentri Renja, Bapak Ibu mengentri namanya rincian belanja ya, atau dikenal RKA ya. RKA ini sebenarnya adalah penjabaran dari rencana kerja yang Bapak Ibu susun. Jadi dinominalkan. Kalau mau ngerjain suatu pekerjaan itu perlu anggaran berapa sih? Jadi bukan anggarannya dulu baru bekerja apa. Jadi mau ngerjain apa? Gitu. Jadi Bapak Ibu mau menangani penyakit menular gitu ya di sebuah kecamatan gitu. Nah, itu ditangani dengan kondisinya seperti apa? Penanganan itu bisa sukses. Oh, ternyata perlu SDM. Nah, SDM ini bisa bergerak dengan apa? Berjalan dinas, baik. Kemudian perlu obat-obatan, baik. Nah, itu jadi satu rangkaian rincian belanja. Nah, biasanya ada rincian belanja yang tertinggal itu karena bukan berangkat dari pekerjaan dulu, rencana kerja dulu. Biasanya memang tahun lalu kami kayak gini antaranya. Nah, itu biasanya rawan tertinggal. Padahal tahun-tahun depan itu selalu dinamis, selalu berubah. Nah, itu biasanya rawan tertinggal. Jadi kita harus tahu pekerjaan besar kita itu apa saja tahun depan, baru diterjemahkan pada anggaran atau rincian belanjanya. Nah, setelah RKA ini
tersusun. Ini akan dibahas bersama dengan DPRD. Dibahas dengan DPRD untuk disepakati bersama. Apabila disepakati, akan jadi namanya dokumen APBD. Ini level kabupaten. Untuk level perangkat daerahnya DPA. Jadi alurnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi DPA ini tidak akan jadi kalau restranya tidak disusun. 5 tahunnya tidak disusun, tahunannya tidak disusun, ini nggak akan bisa jadi RKA, nggak akan bisa jadi DPA. Seperti itu. Jadi ini alurnya di perangkat daerah. Oh iya, sebelum kita ke Renja, mungkin Restra dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan itu perlu disusun yang namanya isu strategis, permasalahan paling pokok dalam bidang kesehatan. Nah, permasalahan paling pokok itu bisa dicapai, bisa dikumpulkan, bisa disusun dari capaian sebelumnya. Jadi contoh kalau stunting, capaian tahun 2024 mungkin 22% ya kalau nggak salah ya, 22% sekian. Artinya masih ada sekitar 22% yang masih mengalami stunting, masih ada masalah di situ. Nah, itu bisa jadi sebagai salah satu isu strategis yang harus ditangani. Nah, capaian periode sebelumnya kita perlu data, supaya kita mengambil langkah itu lebih pas. Nah, ini contoh Bapak Ibu, sebelum kita ke pendanaan, kita harus tahu masalah pokoknya dulu. Nah, masalah pokok ini nanti akan menjadi tujuan dari Renstra. Akar masalah akan jadi sasaran dari Renstra. Jadi akar masalahnya contoh ya, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Mama ada pola asuh dan pengetahuan gizi masyarakat masih rendah. Ini masalah di masyarakat. Kemudian akses pangan bergizi terbatas. Ini beberapa masalah. Jadi ini akan turun di Renstra. Nah, Renstra ini rangkaian kinerja dalam rangka menyelesaikan masalah, akar masalah ini. Sedangkan masalah pokok, nah ini tujuan ini wujud yang diinginkan dari rangkaian kinerja. Jadi sebenarnya kita itu pengen apa gitu, kesehatan kita itu pengen yang diwujudkan seperti apa gitu. Nah ini. Kemudian untuk mencapai sasaran yang diinginkan ini ada program prioritas. Nah, program prioritas ini ada skala prioritasnya Bapak Ibu. Nah, skala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nanti ketika ada pendanaan itu biasanya terbatas ya. Nggak sesuai kebutuhan biasanya. Nah, di sini kita bermainnya. Jadi prioritas 1 itu yang paling diutamakan. Nah, tapi biasanya skala prioritas ini nggak dihitung biasanya ya. Mana sih yang harus didahulukan? Terus gimana cara menghitung skala prioritas ini? Nah itu. Nah, cara menghitung skala prioritas, kita itu harus tahu faktor kunci atau daya ungkit paling besar ya dari sebuah masalah. Nah, di bidang kesehatan ini kira-kira masalah paling besar Kabupaten Kapuas apa? Bapak Ibu, silakan kalau ada yang paling mendasar, paling besar apa masalah? Silakan. Kita ambil contoh 1. Pagi kira-kira Pak, masalahnya apa Pak? Yang paling besar? Permasalahan itu kondisi ideal baiknya kesehatan di Kabupaten Kapuas dengan kondisi real saat ini. Itu ada gap. Nah, itu namanya permasalahan. Belum tuntas berarti. Contohnya? Silakan Mas. Oh, perilaku hidup sehat ya. Oke. Berarti pemahaman ya, pengetahuan masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perilaku hidup sehat. Kesadaran. Oke, berarti kesadarannya ya, kesadaran. Oh, contohnya merokok, baik. Nah, sekarang
langkah-langkah apa yang paling, katakanlah kita punya 3 langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang biasa dilaksanakan apa biasanya? 1, edukasi. 2, konseling. Baik lintas sektor ya, terlibat lintas sektor. Baik, jadi menanganinya harus koordinasi lintas sektor ya. 1 itu, kemudian edukasi. Ada lagi? Ya Pak? Oh, punishment ya, punishment. Nah, dari 3 ya. Yang pertama edukasi, kedua koordinasi lintas sektor, kemudian ada perdanya ya Pak. Dari 3 ini Bapak Ibu harus bisa meranking. Dari 3 ini yang paling besar ya, yang paling besar yang mana dari 3 ini? Peringkat 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana? Itu harus bisa di ranking. Ketika bisa di ranking, ketemu yang namanya faktor kunci. Jadi yang didanai pertama itu peringkat 1 dari 3 itu tadi. Nah, sehingga ketika itu didanai, faktor kuncinya ketemu, itu pasti kesadaran akan meningkat secara teori ya. Tapi kerangka kerja logisnya sudah ketemu. Nah, biasanya kita itu menyusun ini kerangka kerja logisnya nggak ketemu. Contoh, ada masalah pemerataan tenaga kesehatan, tapi dilihat di belanjanya ternyata pengadaan fasilitas. Nah, itu nggak logis. Nah, itu yang contoh yang nggak logis. Masalahnya nggak merata, tapi yang dibelanjakan adalah fasilitas sarpras. Nah, jadi nggak matching. Nah, itu kalau didanai tidak menyelesaikan masalah yang ada, menambah masalah yang ada. Mangkrak bisa ya Pak ya. Nah, untuk bisa memilih peringkat 1, 2, 3 itu perlu data juga. Jadi ketika sudah dilakukan edukasi, ternyata edukasi itu hanya menurunkan sedikit, sekian persen, itu berarti hal itu ya. Nah, tapi itu kan perlu data ya. Nah, ketika ada punishment, belum pernah ada ya Pak selama ini ya. Nah, itu berarti perlu dicoba. Oke. Dan itu belum pasti. Terus yang koordinasi lintas sektor. Nah, selama ini dia harus dievaluasi. Sudah lintas sektor belum? Selalu. Oke. Actionnya nggak ada. Ketika action nggak ada, itu harus dipilah dulu. Aktornya itu katakanlah lintas perangkat daerah ada 10 aktor ya, 10 perangkat daerah. Yang actionnya nggak ada, perangkat daerah siapa? Nah itu, ya itu harus perlu betul. Nah, makanya untuk bisa menentukan itu, data-data itu penting Bapak Ibu. Nah, jadi nanti hasil evaluasi itu untuk perbaikan kita ke depan. Jadi kita kalau menyentuh sebuah masalah itu tepat sasaran, anggarannya juga tepat karena terbatas. Kecuali anggaran kita banyak ya. Itu. Nah ini contoh ya, ini contoh aja supaya kita ini kebetulan punya disub ya, disub. Tapi ini contoh supaya kita mengadakan sesuatu itu tahu gitu ya. Faktor penyebabnya contoh over kapasitas jalan. Berarti kondisi yang diperlukan karena over kapasitas, over capacity berarti jalannya harus ditambah. Logikanya begitu, harus ditambah. Kemudian ada pelanggaran oleh pengemudi kendaraan. Nah, kondisi yang diperlukan menurunnya pelanggaran lalu lintas. Ada faktor penyebab jalan rusak. Berarti kita harus tingkatkan kualitas permukaan jalan. Nah, ini sinkron. Nah, hal-hal yang sinkron ini yang jadi kondisi yang diperlukan ini kami mengenal namanya jika maka. Jika kualitas permukaan jalan ditingkatkan, maka jalan rusak akan menurun. Jadi jika maka.
Jadi Bapak Ibu harus sederhananya jika parkir liar berkurang, maka parkir sembarangan nggak ada, kan gitu ya. Jika saya tambahkan tenaga kesehatan di puskesmas yang kekurangan, maka pemerataan akan terjadi. Jadi Bapak Ibu ketika menganggarkan harus berpikir, jika ini dianggarkan maka nanti apa yang dianggarkan. Nah, setelah ketemu, katakanlah tadi kita ambil perda ya, kita ambil perda. Setelah ketemu faktor kuncinya ternyata perda terhadap perokok ya, perdanya. Nah, untuk bisa membuat perda itu kondisi yang diperlukan apa? Oh, kita harus bikin draftnya, kita harus kaji banding dulu. Nah, itu kondisi-kondisi yang diperlukan ini. Ya, kondisi yang diperlukan ini harus dicatat. Nah, sebenarnya kondisi yang diperlukan ini yang dianggarkan Bapak Ibu, supaya rencana tadi itu berjalan. Bapak Ibu harus mendropping supaya jalan. Nah, kemudian kalau edukasi berarti dia perlu apa? Perlu narasumber. Perlu apa? Narasumber. Kemudian selain narasumber, media, lokasi. Nah, ini kondisi yang diperlukan supaya edukasi jalan. Jadi Bapak Ibu harus mendropping dulu. Ini sebelum ke anggaran kita ya. Jadi kita tahu kondisi yang diperlukan supaya PR kita itu tuntas. Nah, faktor kunci kesuksesan menjadi skala prioritas untuk didanai. Nah, pendanaan diarahkan kepada program yang berdampak nyata. Saat ini kita itu menganut money follow program. Jadi program kerjanya apa dulu, rencana kerjanya apa dulu, baru didanai Bapak Ibu. Kalau dulu dianggarkan money follow function, dulu itu dianggarkan berdasarkan fungsi. Kesehatan langsung di drop anggaran segini, pendidikan langsung di drop anggarannya segini. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena setelah evaluasi ternyata money follow function tadi itu tidak menjawab masalah yang up to date. Bisa jadi masalah kita saat ini adalah bencana ya, banjir di mana-mana. Nah, kalau kita money follow function, maka pendidikan, kesehatan, PU akan paling besar. Sedangkan penanganan sosial, penanganan bencana tidak dianggarkan kalau kita pakai money follow function. Nah, itu nggak jalan. Makanya sekarang money follow program kerja yang seperti apa yang muncul di masyarakat, masalah masyarakat itu akan didanai. Nah, jadi range Bapak Ibu itu sebenarnya seperti proposal kepada tim anggaran, Bapak Bupati dan tim anggaran. Nah, kalau Bapak Ibu menyusun range-nya itu detail, kerangka logisnya baik, jelas, sampai ke rincian belanjanya mengarah, otomatis pimpinan akan mudah menilainya, Bapak Ibu. Kalau mudah menilai, akan mudah untuk dianggarkan, seperti itu. Tapi kalau langsung ini anggaran kebutuhannya perjanjian sekian, koordinasi sekian, ini sekian, untuk apa? Nah, itu yang biasanya pimpinan akan menilai proposal yang lebih baik. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau di posisi pimpinan akan sama, akan menilai range-nya mau ngerjain apa sih, menuntaskan apa. Ketika kerangka kerjanya tidak jelas ya akan sulit itu untuk didanai. Kecuali dana kita memang berlebihan, Bapak Ibu. Ya. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke range-nya ya. Ke link itu, link spreadsheet. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, mungkin ada pengalaman apa dalam menyusun rencana kerja atau anggaran, silakan. Kalau ada pertanyaan. Biasanya sih rata-rata subkegiatannya ketinggalan kayak gitu. Mau nambah Pak subkegiatan kayak gitu. Anggarannya kurang Pak.
Nah gitu ya. Tapi ketika kami tanya lagi anggaran kurang, ya baik kurang gitu. Kurangnya di mana? Kadang nggak bisa jelaskan. Ada juga ya kayak gitu. Nah sebenarnya kalau anggaran kurang, Bapak Ibu harus membuat antara kebutuhan ideal dengan anggaran yang diberikan. Jadi ada gap. Nah gap itu yang disajikan sebenarnya. Nah, contoh anggaran untuk penanganan stunting pada dinas kesehatan, setelah Bapak Ibu rinci rencana kerjanya perlu anggaran 5M. Ternyata dikasih 3M. Nah, 2M-nya ini apa? Nah itu biasanya tidak bisa menyajikan. Nah, tapi kalau bisa menyajikan 2M ini Pak untuk kegiatan 1, 2, 3, 4. Ini kegiatan 1 kalau tidak dilaksanakan dampaknya ini. Kegiatan 2 kalau tidak dilaksanakan dampaknya ini. Nah itu pimpinan melihatnya jauh lebih mudah begitu. Enggak cuma anggarannya. Ini kurang Pak, gitu aja. Nah, sedangkan dinas lain menceritakan itu. Nah itu jangan sampai. Ini Reja ya, baik. Ini kakak, istri, ya, di situ semua. Ya. Pada kolom F ya Mbak, kolom F, ya, kolom F. Nah, kolom F ini berisi. Jadi Bapak Ibu kalau melihat Reja itu bisa, kalau di SIPD ya, di SIPD itu masuk pada menu RKPD kemudian Reja, menu RKPD kemudian Reja. Tampilannya kan seperti ini. Nah, pada kolom F itu tersaji nama urusan, program, kegiatan dan subkegiatan. Nah, pada kolom G, ya pada kolom G itu indikatornya, alat ukurnya. Nah, kemudian ada target ya. Target itu ini target restra, kemudian ke kanan lagi. Realisasi ya, ke kanan lagi. Ya. Oh ini ranking 2024 ya. Ya. Ini sudah 2026. Baik, ke kanan lagi. Ya. Ya, oke. Ini mungkin kolomnya aja masih tahun 2023-2024, tapi judulnya 2026 ya. Nanti diperbaiki. Oke, baik ke kiri Bu. Nah, yang perlu diselaraskan dari Renja ke Renstra. Sebenarnya, nah untuk kolom F itu program kegiatan subkegiatannya harus ada di Renstra. Jadi Bapak Ibu melihatnya Renstra dulu. Renstranya dinas kesehatan itu adalah interpretasi visi dari organisasi dinas kesehatan. Itu buku besarnya yang harus dilihat tiap tahun. Itu harus dilihat dan harus punya. Harus dilihat, harus punya. Kita itu mau apa gitu ya untuk 5 tahun gitu. Nah, kolom F ini, program ini itu harus ngambilnya dari Renstra. Gitu. Ngambilnya dari Renstra, program kegiatan subnya. Jadi harus sama dengan Renstranya. Nah, kalau mungkin ya ditarik ke bawah gitu. Ya ini. Nah itu ada subkegiatan mungkin warna kuning ya. Nah ini harus sama dengan Renstra. Jadi nanti Bapak Ibu pulang dari sini, kalau Renstra sudah ditetapkan, minta ke teman-teman bagian perencanaan, biasanya dengan Pak Hadi, Bu Arbaina itu ya. Nanti Renstranya minta. Nah ini jadi menu Bapak Ibu menyusun tiap tahun itu ada di Renstranya nanti di sini. Nah ini harus selaras. Kalau tidak selaras Pak, kalau tidak selaras artinya Bapak Ibu menyusun aja tahunan keluar dari rencana jangka menengahnya. Sedangkan yang dihitung kinerja Bapak Ibu adalah yang jangka menengah.
bukan yang tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menghitung capaian kinerja itu dari dokumen jangka menengah. Jadi kalau jangka tahunannya ini ada kegiatan satu di luar Enstra, itu tidak dihitung sebagai capaian. Tidak dihitung sebagai capaian karena Bapak Ibu mengerjakan di luar yang sudah direncanakan. Nah, gitu. Kalau pengerjaan di luar yang direncanakan berarti nggak jadi tolak ukur. Bapak Ibu mau membangun rumah, jadi harus beli bata, beli semen, beli. Ternyata Bapak Ibu di tengah jalan beli mobil. Nah, beli mobil. Pertanyaannya sekarang ini, loh, bukannya kemarin 5 tahun itu mau jadi rumah? Nah, apakah mobil bisa jadi rumah? Atau tinggal di mobil? Nah, itu yang sering terjadi. Makanya ketika menyusun rencana jangka menengah itu sangat penting. Apa sih yang mau kita tuju? Itu harus disepakati bersama dalam satu organisasi. Jadi kolom F ini nama program kegiatan subkegiatan. Bapak Ibu bisa menemukan ini pada metrik Renstra nanti akan diberikan oleh teman-teman perencanaan dinas kesehatan. Itu sebagai menunya. Tiap tahun menunya ada di situ. Jangan mencari yang di luar itu. Nah, karena itu tadi Bapak Ibu mau bangun rumah, Bapak Ibu cari mobil, nggak akan ketemu. Kalaupun dilaksanakan artinya tidak diukur. Kemudian indikator, nah ini biasanya yang sering berubah ya. Nah ini mungkin nanti teman-teman dari perencanaan dinas kesehatan, nah ini harus benar-benar ngambil dari indikator Renstranya. Indikator Renstranya contoh untuk penyusunan dokumen perencanaan, indikatornya persentase tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Oke, sekarang coba kita lihat Renstranya untuk penyusunan dokumen untuk subkegiatan ini ya, apakah sama sudah? Nah, Renstranya ada di Excel form ini, biasa. Yang form tabel, baik. Tabel kita coba dari 4 ke 2. Ini ya, coba ke kanan sampai program. Oh ya, kalau 4.5 ini IKU ya. Oh iya. Mohon maaf ini Renstranya belum cascading penuh ya Pak ya, belum cascading satu kegiatan ya Pak Adi. Yang ini ya. Ini IKU IKK. Apakah ada metriknya Bu? Yang metrik program kegiatan sampai subkegiatan. Metrik Renstranya supaya kita bisa bandingkan. Izin sebentar ya Bapak Ibu. Jadi mohon dibantu matriksnya bisa dikirim ke Bu Aisyah ya, Bu Aisyah. Jadi kita bisa ngecek salah satu contoh penyelarasannya. Jadi pada intinya yang harus selaras itu adalah tabel 4.2 ini, sheet yang 4.2, yang kiri ini. Izin Bu Aisyah yang tabel 4.2. Nah, ya, pertama harus selaras tujuan sasaran. Jadi ini diambil polos saja, diambil dari Renstra ketika menyusun renja. Nah ini diambil polos, jadi sama persis. Nah tujuan sasaran sudah oke. Nah nanti turun ke level program kegiatan yang tadi. Contohnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Tadi indikatornya harus sama. Target boleh beda Bapak Ibu tiap tahun. Target boleh beda tiap tahun, tapi harus di pertimbangan capaian selama 5 tahun. Contoh umpama ya kesehatan ya, oke. Mungkin masalah
obat-obatan, katakanlah obat-obatan. Obat-obatan kita selama ini minus ya dibandingkan pasiennya, kurang gitu ya. Kurangnya berapa? Nah itu kita drop selama 5 tahun. Mama tiap tahun perlu 1000 keping. Berarti 5 tahunnya 5000 keping. Nah kalau tahun ini membelanjakan 800 itu boleh tahun pertama. Artinya dari 5000 keping sudah dibelanjakan 800. Masih punya utang 4200. Tahun kedua ya harus ditambah karena kurang dari target tahunan. Jadi 1200 di tahun kedua. Jadi selama 5 tahun 5000 itu harus tuntas. Nah tiap tahunnya silakan mau naik mau turun silakan. Yang penting selama 5 tahun yang ditargetkan di Restra itu tuntas. Seperti itu. Mungkin ruang rawat inap puskesmas kita kurang 100 ruang rawat inap ya, contoh ya. Tiap tahun harusnya kita 20. Nah karena anggaran tahun pertama ternyata rendah, kita taruh 15. Berarti kita utang 5 untuk tahun keduanya. Wah, ya, tahun selanjutnya. Sampai ke 5 tahun itu tuntas. Jadi 100, kebutuhan 100 itu dibagi tiap tahun 20, 20, 20. Kalau anggarannya turun, jadikan 15. Tapi Bapak Ibu punya utang 5. Ketika naik 5 itu harus dimasukkan. Nah, jadi visi ketika menyusun rencana menengah itu harus dituntaskan gitu. Jangan sampai ganti tengah jalan. Tadinya mau menyelesaikan masalah kapasitas ruangan yang tidak mencukupi, ganti ke masalah yang lain. Dan masalah ini belum tuntas. Makanya itu ada masyarakat merasa mengeluh, kenapa masalah ini nggak tuntas. Karena tengah jalan ternyata kita ganti haluan, ini belum tuntas. Jadi pikirin ya. Nah contoh kalau teman-teman perencanaan tadi, katakanlah teman-teman perencanaan menyusun dokumen dalam 1 tahun itu 3 ya, 3 berarti dalam 5 tahun itu harus ada 15 dokumen kayak gitu. 3 tahun ini tuntas, tahun depannya tuntas. Nah sampai akhir tahun 15 tuntas. Jadi reja ini alat ukur kinerja Bapak Ibu. Nah program biasanya diampu oleh kabit kepala bidang. Jadi PK individu dari kepala bidang adalah indikator programnya. Gitu. Nah ini case dari Restra. Nah kita lihat di subkegiatan penyusunan, ya penyusunan perencanaan ya ke bawah sedikit. Ya itu. Nah ini. Nah ini indikatornya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Ini Restra ya, yang 5 tahun ini Bapak Ibu. Pertama harus dilihat nama subkegiatannya apakah sama. Nah sekarang kita balik ke spreadsheet ya. Nah spreadsheet. Nah ini penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Nama subkegiatannya sama, tapi indikatornya nggak sama. Ini nggak selaras. Nah di sini ke bawah ya, ke atas. Ya, atas kita. Nama subkegiatan sudah selaras. Indikator kinerja belum selaras. Nah, padahal yang diukur adalah ini nanti. Nilai sakitnya itu dari sini yang diukur, restranya. Nah, jadi ini nanti harus rejanya tadi diganti dengan ini, indikator ini, jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Targetnya 8 dokumen. Nah 8 dokumen tiap tahun. Target inilah yang diukur kinerjanya. Jadi kalau ada kasus perencanaan, PK individunya, perjanjian kinerja individu, itu ini jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah bunyinya, SKP-nya. SKP-nya ini. Jadi kalau bikin kinerja laporan bulanan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, kasus perencanaan itu, atau sekarang fungsional ya kalau di Dinkes. Nah,
ini nanti targetnya tiap tahun ini 8 dokumen. Jadi kalau mencapai 8 dokumen kinerjanya 100 gitu. Kalau 4 berarti 50 nilai SKP-nya. Seperti itu. Nah, kalau tahunannya tadi ganti indikator, nggak sinkron Bapak Ibu. Ketika nggak sinkron ini nanti yang ketika 5 tahun itu dievaluasi oleh DPRD ketika masa jabatan bupati selesai. Nih. Nah, jadi Renja itu harus ngambil dari sini semua. Yang boleh berubah itu target tahunannya, targetnya boleh. Tapi nama program, nama kegiatan, nama indikator tidak boleh berubah ya Bapak Ibu. Karena itu alat ukur kita itu sampai nggak sih. Jadi kalau kita tadi contohkan rumah, kita 5 tahun mau bangun satu rumah. Indikatornya ya jumlah rumah yang terbangun, nggak boleh diganti. Jadi warung gitu nggak boleh, nggak boleh. Karena tiap tahun kalau kita bikin warung, padahal 5 tahunnya kita mau bikin rumah. Nah itu nggak boleh ganti, itu harus sinkron. Nah ini. Tapi target tahunannya boleh berubah besarannya sesuai dengan anggaran, sesuai dengan sumber daya waktu itu. Makanya perencanaan itu dinamis, tidak saklek. Yang saklek itu nama program kegiatan sub dan indikatornya. Targetnya tidak saklek Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata ada menemukan sebuah kondisi sumber daya manusia menyelesaikan masalah itu pas bagus, anggarannya pas banyak, harusnya targetnya bisa dinaikkan. Gitu. Tapi ada juga kondisinya Bapak Ibu menemukan ternyata sumber daya manusianya mungkin yang kompeten sudah pensiun atau dimutasi gitu. Terus kebetulan anggarannya turun juga. Nah, itu kita juga harus realistis menentukan target kinerjanya. Nah, biasanya kondisi-kondisi kayak gini itu kurang diperhatikan. Padahal kita dalam bekerja itu seringkali kan kita merasa, aduh, saat ini setelah ditinggal Pak ini, Ibu ini, kita menurun timnya. Sering ya Bu ya? Ya. Nah itu berdampak ke kinerja. Ada juga anggarannya turun, berdampak lagi ke kinerja. Nah di sini harus dipertimbangkan betul-betul ketika menyusun targetnya. Nah nanti silakan dicek kembali kesesuaiannya. Jadi yang harus sama itu nama program, kegiatan, kegiatan. Indikator harus sama. Satuan itu ini ya, dokumen laporan satuannya ya harus sama. Yang boleh berbeda itu besarannya 8 ini atau 3 ini. Nah, itu boleh beda. Tiap tahun disesuaikan kemampuan tiap tahun. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Cara menentukan target. Ya. Cara menentukan target, pertama harus tahu capaian 5 tahun ke belakang. Capaian 5 tahun ke belakang, paling ideal. Jadi kalau kita tiap tahun 5 tahun ke belakang itu capaiannya di sini 8, 7, 9 gitu ya. Gampang kita naruh 8, selesai, karena kita punya capaian. Tapi kalau kita nggak punya data itu sulit Bapak Ibu. Jadi pertama data capaian, kedua sumber daya manusia, sumber daya anggaran, kemudian kondisi terkini dari faktor internal dan eksternal. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi kita menurunkan stunting. Ternyata kondisi kita ini ada tantangan akses ya. Masyarakat itu enggak ada yang sulit. Nah, itu juga jadi perhatian kita dalam menentukan target. Gitu. Nah, dikatakan sulit itu harus punya data juga. Yang sulit itu kecamatan mana? Terus di kecamatan itu ada berapa orang? Nah, ternyata kalau kita pakai cara yang biasanya tahun ke tahun sama, itu kita itu dari jumlah orang itu hanya bisa menangani setengah.
Jadi kalau kita kerjanya sama aja tahun depan itu sudah kelihatan targetnya berapa. Kecuali Bapak Ibu menekan yang namanya faktor kunci tadi. Ada terobosan yang pas penekannya di faktor kunci. Nah itu baru targetnya bisa melesat. Tapi kalau kerjanya kayak biasa-biasa ya itu kita bisa hitung lah capaiannya naik berapa. Itu bisa kita hitung. Jadi menentukan target yang paling penting adalah data capaian tahun-tahun sebelumnya. Makanya itu penting melaporkan capaian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah bekerja sebenarnya laporan itu tidak perlu tebal ya, tipis, detail. Nah itu penting sebenarnya laporan setelah Bapak Ibu kerja. Sosialisasi, laporan kegiatan sosialisasi tipis saja 5 lembar nggak apa-apa. Tapi di situ jelas sasarannya berapa orang, yang disasar siapa, persentase ketepatannya sasaran itu berapa persen. Selesai tuntas satu kegiatan sosialisasi. Nanti ketika dimintai berapa jumlah orang ini sudah diberikan edukasi atau sosialisasi, tinggal kumpulkan data-data laporan itu aja tiap tahun. Selesai. Jadi laporan nggak harus yang menurut kami ya laporan, kecuali yang diatur sistematikanya. Tapi kalau yang nggak diatur seperti laporan kinerja itu kan nggak diatur sebenarnya. Tapi biasanya cuma foto aja. Padahal itu kalau mau Bapak Ibu upload di Google Drive, ketika suatu saat tahun depan dicari tinggal buka Google Drive-nya. Ada nih jumlahnya sekian. Saya sudah kerjakan ini, kami tim kami sudah. Laporannya 5 lembar aja. Latar belakang, siapa sasarannya sudah disasar dengan benar nggak, berapa persen kayak gitu. Nah ini 3 laporan. Nah, ini laporannya diupload nanti di kinerja 3 laporan apa aja. Nah kalau dicari, Pak SKP Bapak ini bermasalah, ini laporannya mana gitu. Oh ini laporannya 3, diupload di kinerja. Tahun-tahun mendatang dicari ada ini di Google Drive. Tapi biasanya kita hanya upload foto. Akhirnya pas dicari kesulitan sendiri. Padahal kalau sudah diupload ada Pak, pasti ada kerjaan kami di sini. Ini sebenarnya membantu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah selesai bekerja, upload aja di Google Drive. Nanti ketika ada pemeriksaan atau dimintai laporan, tinggal download. Kami pun sama di Bapeda, kami awalnya kesulitan menerapkan ini. Buat apa sih ini semua gitu? Ketika dimintai keterangan, dimintai capaian renja itu ada, jadi sinkron. Mulai renja, jadi anggaran dikerjakan, laporannya dilaporkan, SKP-nya juga terjawab. Ini satu barang semua, ini hanya satu barang aja sebenarnya. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Silakan. Mengenai perencanaan, mengenai anggaran, mungkin kadang ada kesulitan, silakan Bapak Ibu. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sudah selesai. Oke, kalau sudah jelas, mungkin nanti tinggal dicek kembali renjanya, renstranya. Ya, silakan. Langsung ke RKA. Iya. Ibu dari mana? Oh, dari Puskesmas ya. Puskesmas. Jadi renja itu adalah renja perangkat daerah. Puskesmas adalah bagian unit dari perangkat daerah. Renja apa yang kemarin sudah disusun ya, memasukkan nama kegiatan, ada ya penambah ya. Itu sebenarnya Puskesmas adalah bagian dari renja dinas kesehatan secara keseluruhan. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkan subkegiatan kemarin, itu indikatornya itu harusnya bertanya kepada perencanaan dinkes supaya sinkron. Tapi biasanya yang diambil sama pemeriksa atau penilai kinerja itu biasanya di level dinas kesehatannya. Nah, jadi renja yang di-entry oleh
Puskesmas itu ketika Bapak Ibu di sistem menambahkan subkegiatan, tambah subkegiatan baru. Nah, yang bisa nambah subkegiatan baru itu biasanya kampusnya, akun kampusnya. Tapi yang bisa merinci bukan kampusnya, staf yang ditunjuk, ya kan? Staf yang ditunjuk. Artinya sebenarnya secara sistem itu filosofinya kampus itu memberikan ini loh list pekerjaan tahun depan. Makanya dia itu hanya bisa menambahkan sub kegiatan aja. Tapi merincinya stafnya. Nah, stafnya yang menerjemahkan, oh Pak untuk bekerja ini itu perlu perincian banyak. Ya. Setelah itu kembali lagi kalau sudah selesai Bapak Ibu konfirmasi ya ke perencanaannya. Tapi sudah selesai entry gitu ya biasanya. Nah kalau sudah selesai entry, teman-teman perencanaan ini akan mengecek. Nah kalau sudah sesuai, diajukan ke kepala dinas. Kepala dinas ngeklik namanya validasi. Artinya ini sudah Bapak Ibu entry, sudah divalidasi oleh kepala dinas. Alurnya seperti itu. Jadi puskesmas posisinya di mana? Puskesmas posisinya kalau nggak salah program ini program upaya ada dua ya. UKP ya, sama BLUT ya. Program BLUT yang sekarang ini program BLUT. Nah dua itu. Jadi puskesmas dua program itu harus melihat registra dari dinas kesehatan. Oh kita itu untuk program ini level program ini mau mencapai apa, gitu ya? 2 tahun mencapai. Nah, itu harus dilihat supaya selaras antara dinas bekerja dengan puskesmas. Ya silakan Pak. Ini menambahkan mungkin, jadi kebetulan karena di sini semua yang hadir sebagian kepala puskesmas dan juga BK. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke akreditasi, kalau dia di dinas itu level dinas ini rekstra, tapi kalau di level puskesmas itu mereka tetap membuat dokumen terkait dengan perjalanan tahun puskesmas. Oh ada ya, ada ya. Mereka tetap bikin, tapi Oke. nanti ketika dia muncul ini, nah kalau untuk dinas ini namanya Reja, ini puskesmas itu RUK. RUK ya, RUK. Oke baik. Nah, Berarti kalau sudah terbentuk DPA, nah, puskesmas juga karena dia di dinas DPA juga, tapi nanti dokumen mereka adalah RPK. RPK. Ya, Oke baik. Nah, jadi sebenarnya ini juga berimbang dengan ini. Jadi sebenarnya dasar dari kepala puskesmas melihat inilah proses pembuatan registrasi dinas sampai ke Reja. Tapi ini yang diupload mereka. Diterjemahkan ke RUK, ya, RPK. Berarti kan secara 2 tahun mereka nguploadnya ke Registrasi. Baik. dinas. Nah. Ini prosesnya mungkin secara umum, secara pembuatan rencana 5 tahun, RUK puskesmas RPK. Nah, Ya. kalau misalnya rakit juga, kalau puskesmas ada dokumennya PKP. PKP ya Pak. Nilai kerja puskesmas. Jadi sebenarnya ada dokumen masih, tapi memang mereka tidak muncul di perencanaan secara umum. Ya. Ya. Tapi secara perencanaan dokumen puskesmas mereka juga buat. Itu ada dasar Permenkesnya Pak. Ada Permenkes. Oke, ada dasar Permenkesnya. Dan sebagainya kalau puskesmas. Oke. Nah itu dicari, kalau untuk dokumen-dokumen puskesmas dicari ketika proses akreditasi. Tapi yang secara umum biasanya yang akan dinilai oleh pemerintah, oleh orang itu bisa dinas kesehatan tidak ini kerja karena Kalau yang 5 tahun apa namanya tadi Pak? rencana 5 tahun puskesmas. Rencana 5 tahun puskesmas ya. Nah, berarti sebenarnya puskesmas juga punya, cuma skupnya unit ya. Nah, punya. Nah itu harus menuju ke restra juga, restranya digas sama. Nah, kemudian tahunannya harus menuju ke rencana 5 tahunan puskesmas. Karena 5 tahunan puskesmas menuju ke restra dinkes, jadi sama. Apa yang harus dikerjakan selaras. Nah penyelarasan ini yang biasanya perlu perhatian lebih ya Bapak Ibu, karena mungkin kita seringkali berpikir hanya anggaran dan anggaran, padahal kita akreditasi itu juga ada penilaiannya, gitu kan, mempertahankan akreditasi atau meningkatkan gitu ya. Nah artinya nggak cuma sekedar anggaran. Jadi kalau mau rapi dan mau bekerja dengan benar itu sebenarnya nggak berat untuk memenuhi akreditasi itu tadi. Salah satunya kan mulai perencanaan kinerja sampai pelaporannya. Gitu. Oke. Cuma mungkin bahasa
di rencana kerja 5 tahunan itu lebih teknis ya kesehatannya. Hal ini kan sudah disajikan di SIPD ini, program kegiatan suku. Tapi kalau di Puskesmas kan sudah ditindak 2 tahun dengan mengevaluasi data 4 tahun sebelumnya sama sih. Dan sampai ke tadi minta data juga. Iya. Dianalisis pakai ability score dan pakai kriteria UFG sama juga ya. Ya, jadi sebenarnya perencanaan penganggaran sampai pelaporan itu berguna untuk semua bidang perusahaan. Tinggal mungkin teknisnya aja, tadi polanya sama seperti yang Bapak sampaikan. Cuma terkadang dari hasil itu, hasil analisis yang kita buat TUK itu kan kadang-kadang pendananya tidak sampai. Kadang-kadang kalau di-book kan otomatis dia langsung anggarannya dari tulis seperti ini. Sedangkan dari hasil yang kita analisis dengan data yang kita dapatkan di desa 1 tahun sebelumnya itu otomatis berbeda. Yang kita angkat ini tentang masalah demam sehat dan sebagainya. Seperti ternyata di blok di ini turun lain. Oke Pak, sumber pendanaan. Yang Ya. biasanya kan blok yang tulis. Iya. Nah, POK itu ini saya koreksi ya kalau salah. POK itu data non fisik ya. Ya. Iya. Nah, data non fisik ini perlu Bapak Ibu ketahui, data non fisik itu sebenarnya adalah kebijakan pusat, bukan kebijakan daerah. Ya, satu itu kebijakan pusat. Yang lokasinya ada di daerah. Makanya seringkali data non fisik ada yang nggak sinkron seperti yang Bapak sampaikan. Karena sebenarnya di pusat itu ada permasalahan yang berbeda dengan daerah, bisa terjadi. Nah, itu implementasinya seperti itu. Nah, kita bisa menutupnya dengan DAU, ya. Karena itu sebenarnya cuma sumber pendanaan. Tapi kalau data non fisik, ketika Bapak Ibu mengusulkan ya harus dikerjakan sesuai juknis, itu nggak bisa diganggu-gugat. Nah, kemudian kalau ada masalah masyarakat di luar juknis dan fisik itu di-covernya di DAU. Nah, tapi pertanyaan DAU, apakah Bapak Ibu dengan paku yang diberikan tiap tahun itu ada feedback? Contohnya kalau puskesmas berarti naik ke dinas kesehatan. Biasanya dikasih DAU katakanlah 500 juta ya. Nah, berapa rata-rata? 150. Oke, baik 150. Ternyata kurang ya. Nah, kurang tadi itu kebutuhan idealnya berapa? Sebenarnya harus dihitung dulu kebutuhan idealnya. Kemudian ditandai ini prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, 4, 5. Jadi ada rekap, ini rincian pekerjaan yang besar-besar selama 1 tahun. Kemudian di sisi selanjutnya itu RKA-nya. Nah, itu disampaikan ke Dinkes. Sampaikan ke Dinkes itu paling enggak bulan April atau Mei tahun sebelumnya. Jadi teman-teman perencanaan itu sudah punya amunisi. Teman-teman perencanaan itu sudah punya amunisi. Nggak cukup. Kalau puskesmas ini Pak Ferry dikasih 150 per puskesmas nggak cukup Pak Ferry. Kenapa Pak? Ini Pak rinciannya Pak. Oke, saya sampaikan ke pimpinan. Loh Pak, nggak cukup Pak. Gitu. Nah, biasanya seringkali itu nggak dibuat ya. Nah, nggak dibuat, terima aja ya. Nah, terima aja. Nah, cuma ini biasanya ya, namanya kita ngusul itu kadang ada trauma. Sering Pak ngusul nggak dikasih sih Pak. Ya, benar ya. Nah, benar. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Memang dananya nggak cukup, atau usulannya itu sulit dimengerti kerangka kerja logisnya. 2 kemungkinan itu. Nah, kalau dananya nggak cukup, pasti jawaban dari atas dananya nggak cukup. Tapi nggak mungkin nggak cukup. Dari kebutuhan Bapak Ibu usulkan nggak mungkin semuanya nggak dikasih. Pasti entah 1/10, 1/5, 1/2 sesuai dengan kemampuan. Jadi nanti kalau memang diperlukan anggaran lebih nggak apa-apa, disampaikan kebutuhan idealnya. Karena data fisik kan ya ada sentuhan di masalah yang lain. Nah itu silakan.
Nanti disampaikan aja ke teman-teman perencanaan. Nanti teman-teman perencanaan Dinkes pasti menyampaikan ke kami gitu Pak. Nanti ya biasanya alurnya. Nah informasi ini harus datang dari bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di lapangan ini, yang di lapangan ini harus datang dari bawah. Teman-teman perencanaan ini bukan maha tahu ya, tapi mencoba memenuhi apa yang Bapak Ibu perlukan. Tapi informasinya harus sampai yang diperlukan itu. Begitu. Gitu Pak. Jadi ada dua tadi, antara usulannya kerangka kerja logisnya belum terbentuk atau dananya memang nggak cukup. Ya, ada lagi? Silakan. Ya. Ini agak menyimpang. Iya, Tadi Bapak silakan. ada menyampaikan contohnya Kasipok perencanaan untuk kinerja atau sasaran kinerjanya berdasarkan renjanya Pak. Ya. Nah, jadi tadi kami mikir selama ini kami kepala puskesmas indikator kinerja kami nggak mengacu ke sini. Ke sini ya. Tapi kami malah pelaksananya pelayanan cluster manajemen, pelaksananya ini. Oh, iya. Jadi tidak muncul sama sekali indikator-indikator yang ada di range. Jadi ini nggak nyambung nih kami selama ini dengan Iya. ini. Ya, itu kan mungkin Siap. komennya. Nah pertanyaannya, apakah boleh? Boleh Pak, berbeda itu. Oh, boleh. Boleh. Tapi nggak nyambung. Iya. Nah, Nggak nyambung. Karena memang antara aturan kepegawaian dengan perencanaan ini belum sampai, mana gitu, Pak? tapi rohnya itu sebenarnya maksudnya sama Bapak Ibu. Jadi kalau kepala puskesmas, kepala puskesmas itu kan tanda tangan 2 program ya. Jadi BPH itu ada 2 program ya. Ya, ada 2 program. 2 program kerja. Nah, sebenarnya SKP-nya ya 2 program kerja itu. Kayaknya Pak Nah, Ya. Ya. Jadi di puskesmas ada 2 program ya Pak ya. Berarti yang 2 program. KPM itu sama belum Ya. itu harusnya Pak ya. Itu harusnya yang menjadi indikator SKP-nya. Benar. Ah, Bu Sinta. Nah, kita di sini Iya, iya. sharing ya, kita sharing, kita memperbaiki supaya kita sekali kerja itu kinerjanya diakui di Dan banyak ini, Pak. menjawab. Iya. Nyambung. Nyambung, Iya. nyambung, gitu. Ya, ILP itu ada UKP dan UKM. Iya. ya, jadi Tapi memang bahasanya karena perubahan memang ada ILP itu, jadi UKM UKP-nya berkumpul di dalam di dalam situ Iya. sebenarnya maksudnya sama. Iya. Ya, maksudnya hanya sama. Bahasanya saja beda. Memang itu. Ya. Tapi tetap nyambung dengan renja sih. Nanti diulang. Iya. Silakan itu di Iya. ya, silakan untuk itu di Permasalahannya ILP kan baru jalan. Iya. Sedangkan mungkin rencana yang harus menyelaraskan dengan yang baru. Iya. Karena ILP baru keluar. Oh iya, ekstra Karena renja baru. Iya, berarti renja baru yang harus Nah, kalau memang begitu nggak apa-apa dilanjutkan beberapa ditambahkan. Tapi kalau bisa yang ada di gereja ini jadi indikatornya. Kalau kampus mungkin pegang 2 program di fokus puskesmasnya 2 ini sekarang kalau memang ada Permenkes yang harus ada indikator kinerjanya puskesmas mau dimasukkan silakan ditambahkan ya selain yang ini. Nah tapi yang 2 ini harusnya masuk karena sebenarnya BPA Bapak Ibu yang dikerjakan ini kan ya BPA-nya ini kan. Nah gitu harusnya ya. Iya. Karena anggaran itu keluar sebenarnya karena program ini. Itu. tergantung Pak Hadi ya. Gimana kita percaya? Tergantung Pak Hadi. Jadi ketika bekerja itu dokumen kinerja, SKP, sakit, kemudian LPPD, mungkinnya capaian SPM atau apa itu sinkron semua. Sekali kerja menjawab semua. Nah, kalau antar dokumen nggak sinkron, yang agak Gimana? ya kita boros tenaga, gitu sih. Silakan ada lagi, Bapak Ibu. Silakan Yang biasanya dihadapi kesulitan masalah anggaran, ya silakan. kendala yang dihadapi ini tingkat perencanaan puskesmas di RAA. Nah selama ini memang teman-teman itu
kegiatan untuk mencapai program itu ya di book gitu, tidak mengisi padahal kan itu harus stimulus kan ya. Nah teman-teman itu terpakunya di jauh itu, oh ya udah ini biasanya yang rutin ya, biasanya tahun-tahun juga ini aja teman-teman kurang mengekspor bahwa penggunaan jauh ini sebenarnya utama kan. Jadi gini. Kalau tadi kami sebutkan money flow program ya, Iya. kita tidak bicara sumber pendanaan dulu. Puskesmas ini mau kerja apa? Itu dulu mau kerja apa? Sumber pendanaannya ayo kita cari sama-sama. Kalau nggak ada dak non fisik, dak fisik. Kalau nggak ada daun. Nah itu teman-teman selama ini jauh ini takut gitu. Ya lebih karena yang ini ada dari instruksi kan, oh ada dana SPM, baru teman-teman misalnya menganggarkan, oh bisa kita melakukan misalnya kegiatan untuk pelayanan ibu hamil, kita anggarkan selama sebelum keluar instruksi itu ya memang terpaku ya udah misalnya berjalan dinas, anggaran peliharaan, BPN. Oh itu Ya ya. kan bisa sebenarnya. Boleh. Iya, ya. Itu tadi. Untuk kegiatan program kan bisa sebenarnya. Bisa, ya bisa. Dan juga ya kadang orang harus kurangnya pengetahuan tentang satuan harga BPSK itu. Jadi Ya. definisinya ini untuk apa sih? Ini apa? Jadi kadang-kadang tanya kepada yang lain, ini yang mana nanti akademiknya? Ini yang mana? Ya. Jadi yang pertama itu mau mengerjakan apa dalam 1 tahun. Setelah tahu mengerjakan apa, kondisi supaya pekerjaan itu jalan. Perlu 1, 2, 3, 4. Ketika perlu itu, carilah komponen belanjanya, SSH, ada SPBU, masalah kerja di masalah SPBU. Nah, masalah yang pentingnya sekarang di SSH. Nah, sekarang itu kan enak, mau ngecek SPBU, SSH itu ada di Perbu. Kalau malas buka Perbu, ada di SPD, di referensi. Itu ada semua. Jadi ketika bulan-bulan April, kalau sekarang kita sudah 2026, idealnya April itu sudah kita mulai merancang untuk tahun depan. Jadi kalau April 2026 kita sudah mulai mikir merancang 2027. Nanti pada bulan Juli atau Agustus, Juli lah, biasanya rata-rata Juli Agustus kita terlambat. Juli itu biasanya kita ngentri, sudah mulai ngentri ya. Nah, biasanya kita nggak siap itu kertas kerjanya. Nah, nggak siap. Nah, kadang-kadang kopas tahun kemarin, pas pelaksanaan lu ada yang beda kondisinya. Iya. Jadi semakin Bapak Ibu merencanakan dengan baik, semakin pasti keadaan di masa depan. Semakin tidak direncanakan, semakin tidak pasti yang Bapak Ibu hadapi di masa yang akan datang. Nah, masalah sumber pendanaan itu hanya seperti kita itu dapat duit dari biasanya dikasih orang tua, ini ada dikasih bom kayak gitu. Sebenarnya yang mau kita belanjakan, kita kerjakan itu kan tergantung kita dulu. Bukan lihat ini dari bom, ini dari kita mau kerjakan ya, terjemahkan. Nanti masalah sumber pendanaan kita cari sama-sama. Nah, menu dari bidang fisik dan non fisik itu memang terserang dari pusat. Dari pusat, suka-suka pusat mau ngasih. Nah, cuma dia kena nggak ke kita? Kalau kita kena, musuh aja. Tapi kalau kita nggak sesuai, punya kita sudah baik, gitu, nggak usah musuh. Kita musuh, nanti bingung cari sasarannya. Oleh kondisinya sudah terpenuhi semua. Pas anggarannya turun, mau realisasi sasarannya sudah baik. Mungkin pernah ada kondisi kayak gitu. Anggaran turun, padahal ini sudah terima bantuan dari tahun lalu atau dari dinas provinsi, sasarannya sama, nggak bisa realisasi. Nah itu juga masalah. Jadi yang penting disusun aja rencana kerjanya, nanti pendanaannya kita cari sama-sama. Nah dan itu kita anggap sebagai peluang. Jadi jangan lupa kita punya pekerjaan sendiri harus selesaikan. Jangan karena kita musul data dukungnya. Kenapa kita siapkan supaya dapat anggaran dan keliru itu.
Jadi kita mau membangun puskesmas, lahan harus clear and clean, harus ini nungguin dak, ternyata daknya ditutup, nggak jadi bangun. Jadi kalau memang fokus membangun puskesmas, tetap syarat-syarat membangun puskesmas itu disediakan. Nanti duitnya kalau ada dak ya syukuran, kalau nggak ada tetap kita pakai perahu, gitu. Artinya pekerjaannya harus tetap jalan, gitu Bapak Ibu. Itu sumber pendanaan aja. Ya jadi kita itu ya supaya dapat dak lah, kita siapkan dak, dokumen ini. Kalau daknya pas nggak muncul menunya, dokumennya jadi sia-sia. Nah, padahal sebenarnya harusnya lanjut dengan dana lain. Gitu Bapak Ibu. Oke Mas ya, jelas ya. Ada lagi? Silakan. Baik, ya, sudah ada lagi Bapak Ibu? Jadi kesimpulannya Bapak Ibu perlu melihat kembali Renstra dari Dinas Kesehatan pada tiap tahunnya. Kemudian perlu melihat Renstra dari Kementerian Kesehatan. Perlu melihat Renstra dari Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi biasanya teman-teman perencanaan itu menyusun Renstra Dinas Kesehatan sudah pasti merujuk Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi Bapak Ibu cukup melihat Renstra Dinas Kesehatan. Nah itu sebagai pedoman, ya. Jadi sebagai pedoman. Nah, setelah itu tiap tahun bulan April, bulan Mei sudah mulai merancang. Jadi di situ sudah kelihatan kebutuhannya berapa. Silakan nanti disampaikan aja ke teman-teman perencanaan Dinas Kesehatan. Karena teman-teman Dinas Kesehatan akan menyusun secara keseluruhan kebutuhan anggarannya. Nah kami sebagai sekretariat atau yang membantu pimpinan tim anggaran akan menyampaikan informasi itu ke pimpinan. Nah kalau informasinya semakin lengkap, pimpinan juga semakin mudah menentukan. Itu Bapak Ibu. Kesimpulannya demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin demikian dari saya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.